Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurjayani dari kelas MC Statistika. Saya akan memaparkan soal yang kedua dari tugas UAS Statistika. Soal nomor 2A. Hitunglah korelasi variabel jumlah pemupukan dalam 3 bulan atau X2 dan berat tongkol jagung atau Y. Jelaskan makna dari perhitungan tersebut. Nah, kita harus menyiapkan kolom nomor, kolom X2-nya, kolom Y, kolom X kuadrat, Y kuadrat, XY, X statistika, Y statistika, X statistika kuadrat, Y statistika kuadrat, X statistika kali Y statistika. Kemudian, dalam kolom Y ini ada yang dirubah dari garis terakhir, yaitu 0,788 adalah NIM per mahasiswa. Kemudian menghitung X kuadrat. Dalam formula di Excel adalah sama dengan B9 kuadrat. Kemudian ke bawahnya ini tinggal ditarik saja. Selanjutnya menghitung Y kuadrat sama dengan formula sama dengan C9 kuadratkan. Kemudian ditarik dengan simbol ini ke bawah sampai data ke-11. Kemudian mencari X kali Y dengan formula sama dengan B9 dikali C9. Kemudian muncul hasilnya 0,720, tinggal ditarik ke bawah menggunakan simbol ini sampai data ke-11. Kemudian mencari X statistika. Sebelum mencari X statistika harus mencari rata-rata atau X bar dan Y bar untuk mencari Y statistika. Untuk mencari X bar kita tinggal memasukkan rumus average dari data pertama sampai data ke-11, yaitu average B9 sampai B19. Muncul hasil 3,909. Nah, X statistika ini diperoleh dari X2 data pertama, yaitu B9 dikurangi dengan rata-ratanya atau X bar, yaitu B21. Harus diabsolut agar jika ditarik ke bawah datanya tidak berpindah. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya yaitu min 0,909, kita tarik ke bawah menggunakan simbol plus seperti ini sampai data ke-11. Lalu Y, mencari Y statistika. Sebelum mencari Y statistika harus mencari rata-rata Y-nya dulu. Cara mencari rata-ratanya sama dengan mencari rata-rata X dan memasukkan rumus average dari Y data pertama 0,240 sampai 0,788, yaitu dengan formula sama dengan average C9 sampai C19 ditemukan hasil 0,366. Kemudian mencari Y statistika ini dengan cara data Y dikurangi rata-ratanya. Nah, data Y, angka Y data pertama 0,240 dikurangi rata-rata Y C21 0,366, harus diabsolut agar jika ditarik ke bawah tidak berpindah-pindah. Ditemukan hasil min 0,126, kemudian ditarik ke bawah agar tidak terlalu lama dalam menghitung dan mempersingkat waktunya juga. Kemudian mencari X statistika kuadrat. Ini gampang saja, dengan rumus sama dengan G9 ini letak min 0,909 dikuadratkan, ketemu hasil 0,826, tinggal ditarik ke bawah, muncul hasil semuanya untuk 11 data.
Kemudian mencari Y statistika kuadrat. Seperti pada X kuadrat sama dengan H letak Y data pertama H9 yaitu min 0,26 dikuadratkan, ketemu hasil 0,016. Kemudian ditarik ke bawah agar mempersingkat waktu juga. Kemudian mencari X statistika dikali Y statistika dengan cara sama dengan G9 ini, letak X data pertama yaitu min 0,909 dikali H9 letak Y data pertama yaitu min 0,126 dan ketemu hasil 0,115. Ditarik saja ke bawah sampai data ke 11 agar mempersingkat waktu. Setelah menemukan kolom-kolom ini, kita mencari korelasinya dengan menggunakan metode least square dan metode product moment. Cara pertama adalah metode least square. Least square ini harus menyiapkan n kali sigma xy, yaitu dengan rumus karena datanya 11 jadi n nya adalah 11, maka 11 dikali F20. F20 adalah jumlah dari XY. Kemudian ketemu 182,842. Kemudian mencari sigma X dikali sigma Y sama dengan B20, yaitu jumlah data X dengan angka 43 dikali sigma Y yaitu 4,028, ditemukan hasil 173,204. Kemudian mencari n kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kita dihitung dengan cara 11, datanya ada 11 dikali D20. D20 adalah jumlah dari X kuadrat yaitu 175 dikurung agar itu dikerjakan dulu, kemudian dikurangi sigma X. Sigma X adalah B20 yaitu jumlah X dengan angka 43 dikuadratkan dan ketemu hasil 76. Kemudian mencari n kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dengan cara sama dengan 11 kali E20. E20 adalah jumlah dari Y kuadrat yaitu 1,708 dikurangi C20. C20 adalah jumlah Y-nya 4,028 dikuadratkan, kemudian ketemu hasil 2,560. Kemudian menghitung R. Cara menghitung R dalam rumus manual adalah n sigma xy dikurangi sigma x dikali sigma y dibagi n kali sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan dikali cara mencari R ini secara rumus manual adalah n kali sigma xy dikurangi sigma x dikali sigma y dibagi akar dari n kali sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan dikali n kali sigma y kuadrat dikurangi sigma y dikuadratkan. Jika dalam rumus Excel adalah N10 yang sudah kita sediakan agar lebih mudah dalam perhitungan.
N10 ini dikurangi N11 kita kurung agar dikerjakan dahulu, kemudian dibagi N12 dikali N13, kemudian kita pangkatkan 0,5 karena pangkat 0,5 ini sama dengan diakar kuadratkan, jadi kita temukan hasil 0,691. Kemudian metode product moment kita harus menyiapkan sigma X statistika kali Y statistika dan menyiapkan yaitu sigma X statistika dan Y statistika adalah 0,876, atau kita harus dalam Excel langsung saja sama dengan K20, yaitu jumlah dari X statistika kali Y statistika. Kemudian menyiapkan sigma X statistika kuadrat dikali sigma Y statistika kuadrat. Dalam Excel sama dengan I20 yaitu dengan angka 6,909 dikali dengan J20 yaitu 0,233. Kemudian mencari R dari angka-angka yang sudah kita sediakan. Jika secara manual rumusnya adalah sigma XY dibagi akar kuadrat dari sigma X statistika kuadrat dikali sigma Y statistika kuadrat. Nah, kalau di Excel sama dengan N17 ini dibagi N18 kita kuadratkan 0,5 karena 0,5 ada itu artinya sama dengan diakar. Ketemu hasil 0,691. Dari hasil tersebut dapat dimaknai perhitungannya jenis korelasinya adalah korelasi yang cukup dan bernilai positif, artinya hubungan pemupukan dalam 3 bulan X2 dan berat tongkol jagung Y cukup kuat korelasinya. Jika pemupukan bertambah, maka berat tongkol jagung pun cenderung naik karena korelasinya yang cukup. Selanjutnya yaitu soal nomor 2 yang B. Dengan perintah, hitunglah pengaruh variabel jumlah pemupukan dalam 3 bulan atau X2 terhadap berat tongkol jagung atau Y. Jelaskan makna dari perhitungan tersebut. Nah, pertama kita harus menyiapkan X2, Y, X kuadrat, dan XY. Cara mencari X kuadrat sudah dijelaskan sebelumnya, cara mencari XY sudah dijelaskan sebelumnya juga. Kemudian mencari jumlah dari masing-masing kolom tersebut dengan cara formula biasa sama dengan sum ditarik dari data pertama hingga data 11. Begitu juga dengan kolom-kolom lainnya, tinggal kita tarik ke samping lalu muncul hasilnya. Nah, untuk menghitung pengaruh variabel itu harus menghitung intercept dan koefisien regresi atau slope-nya dulu agar dapat memperoleh persamaan regresi linearnya. Untuk menghitung intercept harus mempersiapkan sigma Y dikali sigma X kuadrat. Nah, ini diperoleh dari C15 adalah jumlah Y-nya dikali dengan D15 adalah jumlah X kuadrat diperoleh 704,900. Kemudian menyiapkan sigma X dikali sigma XY dengan cara formula sama dengan B15 adalah jumlah dari X2 dikali dengan E15 jumlah dari XY diperoleh 714,746. Kemudian menyiapkan N kali sigma X kuadrat, N-nya ada 11 atau datanya ada 11 dikali dengan D15 adalah jumlah X kuadrat. Kemudian menyiapkan sigma X dikuadratkan dengan cara B15 sigma X-nya atau jumlah X2-nya 43 dikuadratkan
ditemukan hasil 1849. Kemudian bisa mencari A-nya dengan mudah. Jika menghitung dengan rumus manual atau ditulis biasa, rumusnya adalah sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kalau dalam Excel kita tulis sama dengan, kemudian kita buka kurung, H5 adalah ini, hasil kita siapkan tadi 704,900 dikurangi 714,746, kita kurung agar bisa dikerjakan dulu oleh sistem, dibagi dengan simbol garis miring H7 yaitu 1925 dikurangi H8 1849 dikurung juga agar dapat dikerjakan dahulu oleh sistem. Kemudian diperoleh hasil min 0,130. Kemudian mencari koefisien regresi atau slope-nya dengan menyiapkan N kali sigma XY. N-nya ada 11, kita kalikan dengan sigma XY-nya ada di sel E15 yaitu 16,622, bukan hasil 182,842. Kemudian menyiapkan sigma X dikali sigma Y, yaitu sigma X-nya ada di B15 43 dikali sigma Y ada di C15 yaitu 4,028, ditemukan 173,204. Kemudian menyiapkan N kali sigma X kuadrat dan menyiapkan sigma X dikuadratkan seperti untuk mencari intercept yang bagian ini. Kemudian bisa mencari B. Jika dikerjakan secara manual atau dituliskan, rumusnya adalah N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kalau dalam Excel bisa diketik sama dengan K5 yaitu 182,842 dikurangi 173,204 dikurung dulu agar bisa dikerjakan dahulu oleh sistem, kemudian dibagi dengan simbol garis miring K7 1925 dikurangi 1849 dikurung juga, kemudian ditemukan B-nya adalah 0,127. Kemudian kita masukkan persamaan regresi linearnya, di mana rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. A-nya adalah min 0,130 dan B-nya adalah 0,127, sehingga diperoleh persamaan regresi linearnya Y sama dengan min 0,130 ditambah 0,127 kali X. Kita masukkan jika X-nya saya samakan dengan X2 ini, ada 11 data. Nilai duga Y-nya adalah jika X3 maka Y-nya adalah 0,251, jika X4 maka Y-nya adalah 0,378, jika X-nya 5 maka Y-nya adalah 0,505. Nah, dari perhitungan ini bisa diartikan makna perhitungannya. Jika pemupukannya bertambah, yaitu ini mulai dari 3, 4, 5, maka berat tongkol jagung pun semakin bertambah atau meningkat, yaitu dari 0,251 menjadi 0,378, kemudian 0,505. Nah, seperti itu pemaparannya untuk soal nomor 2. Nah, jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.